untuk pembahasan latihan soal ya lumayan lah ya buat belajar-belajar kalian untuk menghadapi ujian. Jadi ini soal yang sweet flourish saya coba bahas. Untuk 1 Juli di sini menerima uang tunai dari pemegang saham ya. Berarti kan normal ya pada prinsipnya ya. Karena perusahaan menerima uang ya berarti debitnya adalah kas, ya. Kreditnya adalah, dan lihat siapa yang ngasih. Yang ngasih adalah pemegang saham dan perusahaan itu mengeluarkan saham dengan nominal yang sama. Berarti saham perusahaan keluar ya, kreditnya saham. Atau kalian boleh menggunakan bahasa Inggris juga nggak apa-apa. Debitnya cash, kreditnya share capital ya. Nah, seperti itu. Angkanya 200 juta. Oke, itu untuk Juli 1 pertama. Nah, untuk Juli 1 kedua, di sini dia bilang menerima uang tunai. Berarti kalau menerima uang muka, ya berarti sama ya kayak yang atas, mendapatkan uang kas. Ya. Kreditnya adalah kita lihat dulu. Di sini menerima uang muka pesanan untuk kegiatan anniversary pernikahan dari pelanggan, yang dimana bunganya ini atau pesanannya ini baru kita selesaikan tanggal 28. Karena ya namanya kalau pesanan itu kan biasanya request ya. Tolong dong kirimin tanggal sekian, tolong dong selesai tanggal sekian. Nah, pada prinsipnya si perusahaan ini ya belum mengirimkan bunga yang dipesan. Ya, belum. Dan ini kan masih ngutang ya, berarti perusahaan itu masih memiliki hutang jasa. Maka dari itu kreditnya adalah hutang jasa atau unearned gitu ya. Unearned revenue. Hutang jasa atau hutang pendapatan. Itu boleh. Nah, angkanya ya sama ya. 25.600 dan 25.600. Oke, ya. Jadi jangan revenue, jangan pendapatan. Karena kan belum dikerjakan atau belum dikirim ya. Selama belum dikirim atau belum dikerjakan, jangan dianggap revenue. Lalu 2 Juli membeli perlengkapan ya, dibayar tunai 2,6, sisanya hutang. Berarti di sini ada 3 hal yang terjadi. Yang pertama, perusahaan mendapatkan perlengkapan karena beli perlengkapannya sebesar 7.200.000. Lalu perusahaan bayar uang, keluar uang kas sebesar 2.600.000. Sisanya adalah hutang. Ya, hutang usaha. Ya, sebesar kalau kalian kasihkan itu 4.600.000. Nah, itu dia untuk 2 Juli. 4 Juli, ya kalian ini saya lihat sih di jawaban kalian rata-rata benar ya, bahwa ini tidak ada jurnal. Karena hanya merekrut, berarti tidak perlu kalian pikirkan. Kita masuk Juli 5, mengirimkan tagihan. Kalau kita ngirimin tagihan, berarti kan kita sebenarnya menagih gitu ya. Menagih suatu piutang. Berarti piutangnya di debit karena kita akan menagih ya 12.300.000 atas jasa yang sudah selesai dikerjakan. Kalau jasanya sudah selesai, boleh diakui sebagai pendapatan. Ya. 8 Juli, nah ini tolong hati-hati. 8 Juli membayar sewa toko. Nah, sewa toko, kalian harus hati-hati nih untuk rentang waktunya. Rentang waktu pembayaran lebih dari 1 bulan itu biasanya kita anggap sebagai dibayar di muka. Ya, makanya saya anggap sebagai sewa dibayar di muka, bukan beban sewa. Biasanya kalau accounting itu beban sewa itu untuk 1 bulan biasanya ya, sewanya untuk 1 bulan gitu. Tapi kalau lebih dari 1 bulan,
biasanya kita anggap prepaid atau dibayar di muka gitu ya. Apa yang dibayar di muka ya, sewa atau asuransi tergantung. Dan kita bayar pakai uang tunai. Nah, ya. Lanjut, Juli 10 membeli kendaraan, berarti dapat kendaraan pasti ya, sebesar 12.800.000. Lalu dia bilang dibayar tunai, berarti keluar uang kas karena bayar tunai sebesar 2.800.000. Sisanya pakai wesel. Nah, kalian tidak perlu pikirkan bunganya apakah sudah dibayar atau belum, apakah langsung dibayar sekaligus gitu ya. Ya, tidak perlu. Karena prinsipnya kalau wesel bayar itu, atau wesel itu kalian akan bayar beserta dengan bunganya ketika jatuh tempo. Ya, atau bahasa kasarnya ya 3 bulan lagi. 3 bulan lagi baru kalian bayar bunganya. Tapi kalau belum 3 bulan lagi ya tidak perlu bayar bunganya. Gitu. Ya. Oke. Juli 14 menerima pelunasan pesanan bunga tanggal 5 Juli. Jadi tanggal 5 Juli itu kita 5 Juli ada piutang yang dilunasin, bukan pendapatannya ya. Pendapatannya aman. Nah, yang dilunasin adalah piutangnya. Berarti kita akan terima uang atas pelunasan piutang ini. Debitnya adalah kas, kreditnya adalah piutang usaha sebesar utang tanggal 5 Juli 12.300.000. Nah, 12.300.000. Oke. Lalu 21 Juli melunasi hutang atas pembelian perlengkapan tanggal 2 Juli. Berarti saya cek dulu sebentar, tanggal 2 Juli hutangnya berapa? Hutangnya 4.600.000 ya. Jadi sekarang dibayar oleh perusahaan. Berarti kalau bayar hutang ya hutangnya di debit ya, karena berkurang. Kreditnya adalah kas karena bayar. Sebesar 4.600.000. Ini juga 4.600.000. Ya. Lalu bayar tanggal 23 membayar gaji dan listrik air telepon. Biasanya kalau bayar listrik telepon itu bikin akunnya tuh jangan aneh-aneh ya. Biasanya kita anggap sebagai beban utilitas. Gitu. Jadi ada beban gaji karena kita bayar gaji dan kita bayar utilitas ya, bayar listrik air telepon itulah bayar kas. Jadi debitnya adalah beban gaji, debitnya beban utilitas, dan debitnya adalah kas sebesar 30.200.000 ini kalau saya totalkan. Terakhir menyelesaikan, nah ini nih ya tolong hati-hati. Menyelesaikan pesanan tanggal 1 Juli. Kita lihat 21. Nah, ini ya, yang ini ya, 1 Juli yang ini. Menyelesaikan. Kalau menyelesaikan dan mengirimkan, ya, kita tidak mungkin mendapatkan uang kas lagi. Karena kan kasnya sudah di muka, sudah diterima di muka ini. Ya. Berarti yang kita selesaikan atau yang kita harus bayar adalah hutang pendapatan ini. Karena kan nunggu tanggal 28 baru dikirim. Jadi kalau belum tanggal 28, hutang kita kepada konsumen itu ada terus gitu loh. Nah, sekarang ketika tanggal 28 itu terjadi, sudah sampai tanggal 28, maka hutang kita itu akan kita bayar ya, hutang pendapatannya. Jadi hutang pendapatan kita bayar sebesar 25.600.000 ya dari transaksi di sini.
ya, 25.600. Lawannya apa? Kas, Pak? Enggak. Kan kita nggak bayar hutang, kita kan nggak membayar hutang pendapatan kita dengan membayar uang tunai, tapi dengan mengirimkan bunga. Nah, ketika bunga itu sudah kekirim, awalnya hutang pendapatan, sekarang boleh kita akui sebagai pendapatan. Itu boleh. Nah, makanya debitnya adalah hutang pendapatan, kreditnya adalah pendapatan. Nah, ini adalah jawaban yang benar. Ya. Lalu setelah kalian buat jurnalnya, jangan lupa diposting ya ke buku besar. Untuk proses postingnya saya skip aja atau saya lewati ya, karena ntar nanti takut kelamaan. Tapi kita lihat langsung saja ke neraca percobaannya atau trial balance-nya. Nah, trial balance-nya seperti ini. Cash 167.700.000. Account receivable-nya 0 karena sudah dibayar. Ada supplies 7.200.000. Ada prepaid rent atau sewa dibayar di muka ya 30 juta. Ada equipment atau peralatan atau kendaraan ya 12.800.000. Hutangnya 0, notes payable-nya 10 juta. Unearned-nya juga 0. Lalu share capital ordinary-nya atau sahamnya 200 juta. Service revenue totalnya 37.900.000. Gaji dan utilitas masing-masing 25 juta dan 5.200.000. Sehingga total balance-nya itu 247.900.000 rupiah. Nah, ini kalau kalian nggak seperti ini, berarti kalian ada salah penjurnalan atau ada salah proses pemostingan. Tolong dicek kembali ya, ini untuk bahan belajar aja. Nah, ini untuk bahan atau jawaban untuk tugas jurnal, posting, dan neraca percobaan ya. Nah, setelah ini saya akan bahas mengenai yang penyesuaian.